Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Andika. Saya dari RKS 1A dengan rekayasa keamanan cyber dengan NIM 2403090029. Saya akan mempresentasikan buku tentang komputer, arsitektur, and organisasi dari John P. Hayes. Sejarah pengembangan arsitektur komputer. Sejarahnya dimulai pada pertengahan abad ke-20 dengan pengembangan komputer pertama seperti ENIAC dan UNIVAC. Pada saat itu, komputer masih sangat besar dan mahal, serta hanya digunakan untuk aplikasi tertentu. Seiringnya berjalan dengan waktu, arsitektur komputer mengalami berbagai evolusi, termasuk pengenalan transistor, sirkuit terpadu, dan mikroprosesor. Pada tahun 1970-an, munculnya arsitektur RISC dan CISC, menandai langkah yang penting dalam desain prosesor, yang memungkinkan pengembangan komputer pribadi dan sistem yang lebih efisien. Dengan kemajuan teknologi, arsitektur komputer terus berkembang, mengarah pada inovasi seperti komputer paralel, komputasi awal, dan kecerdasan bantuan. Arsitektur komputer itu adalah studi tentang desain dan pengoperasian sistem komputer yang mencakup ada 4. Satu, set instruksi, itu kumpulan perintah yang menentukan interaksi perangkat lunak dengan perangkat keras. Yang kedua ada CPU, ini adalah komponen utama yang bertugas menjalankan instruksi dan mengelola operasi dasar. Yang ketiga ada memori, memori ini berfungsi sebagai menyimpan data dan instruksi yang diperlukan oleh CPU selama proses eksekusi. Yang keempat adalah sistem input-output. Ini menghubungkan komputer dengan perangkat eksternal untuk komunikasi data. Mulai dari set instruksi ini adalah elemen inti arsitektur komputer yang mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Itu ada RISC, Reduction Instruksi Set komputer. Ini menyederhanakan instruksi untuk eksekusi lebih cepat. Contoh ARM digunakan pada perangkat mobile. Ada CISC, Complex Instruksi Set Komputer, mengurangi jumlah instruksi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Contoh kali 86 populer pada komputer pribadi. Lanjut ke yang kedua ada unit pemrosesan sentral atau CPU. CPU ini adalah komponen inti dalam sistem komputer, bertanggung jawab atas eksekusi semua instruksi. Ada 3 evolusi teknologi dari komputer tunggal hingga multicore dan banyak inti memungkinkan proses paralel. Ada hyperthreading, teknologi yang memungkinkan suatu inti CPU menangani beberapa thread secara bersamaan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga ada desain CPU, modern fokus pada kecepatan dan efisien pemrosesan data yang memenuhi kebutuhan aplikasi kompleks. Yang ketiga ada memori. Memori dalam arsitektur adalah komponen vital dalam sistem komputer yang menyimpan data dan instruksi. Register, memori tercepat di dalam CPU. Cache, menyimpan data yang sering diakses untuk mengurangi waktu tunggu. Ada RAM, memori utama yang bersifat sementara. Penyimpanan sekunder, menyimpan media seperti HDD atau SSD. Pengelolaan memori yang efisien memastikan akses data cepat dan kinerja optimal. Yang keempat ada sistem input-output, memungkinkan komputer berkomunikasi dengan dunia luar melalui berbagai perangkat. Teknologi modern mencakup USB, Thunderbolt, dan jaringan nirkabel. Desain input-output melibatkan manajemen interput, buffering, and kompatibilitas dengan berbagai protokol. Pengelolaan input-output yang baik penting untuk memastikan sistem responsif dan efisien. Relevansi arsitektur modern. Prinsip arsitektur komputer tetap relevan dalam berbagai teknologi modern. Komputasi awan mendukung desain server yang efisien dan pengelolaan sumber daya. Kecerdasan buatan seperti GPU dan TPU dirancang untuk memenuhi kebutuhan AI dan pembelajaran mesin. Internet of Things atau EIT memanfaatkan arsitektur hemat energi untuk perangkat berskala besar. Arsitektur komputer adalah fondasi inovasi teknologi modern.
Kesimpulannya, dari buku Komputer Arsitektur Organisasi dari John P. Hayes menjadikan referensi penting dalam memahami arsitektur komputer. Konsep dasar yang diuraikan seperti set instruksi, kontrol, dan memori tetap relevan dalam mendukung desain sistem modern. Prinsip-prinsip ini membantu para profesional teknologi mengembangkan solusi yang efisien dan inovatif untuk tantangan masa kini. Terima kasih, itu saja dari saya. Mohon maaf ada kata salah, mohon maaf jika ada yang kurang. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.